Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belsa Nabila dengan NIM 2059054 dari Prodi Manajemen NK. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kasus 1 mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampun Bu Erli Mulyani SCMSI. Oke, langsung saja masuk ke soalnya. Kasus 1 halaman 257. Soalnya, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Selanjutnya, ini adalah anggaran laporan laba rugi dari Marston Corporation. Next. Di sini dinyatakan, setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen dan meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk mengganti tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000. Termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Nah, perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyelesaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Diminta dalam soalnya yang pertama dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A-nya tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Nah, untuk nomor 2, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dalam dolar untuk tahun depan dengan asumsi bahwa tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Nomor 3, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah $30 juta, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Soal nomor 4, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Soal nomor 5, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang B, perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Terus yang terakhirnya pada grafik tersebut gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Soal nomor 1, laporan laba rugi perusahaan Marston dalam ribuan dolar. Untuk komisi 18%, 20%, dan juga staf penjualan sendiri. Untuk penjualannya pada komisi 18% sebesar 30 juta, komisi 20% $30 juta, dan staf penjualan sendiri juga $30 juta. Biaya variabelnya produksi komisi 18%, 20%, 10%. Saya mendapatkan produksi untuk komisi 18% dan komisi 20% dan staf penjualan sebesar $17.400.000. Untuk komisi 18%, 20% dan 10%-nya saya mendapatkan $5.400.000 pada komisi 18%. Komisi 20% $6 juta.
Staf penjualan sendiri 3 juta. Untuk total biaya variabelnya 22.800.000. Dapatnya dari penjumlahan produksi dan komisi ini. Ini juga 17.400.000 ditambah 6 juta. Dapat hasilnya 23.400.000. Begitupun staf penjualan sendiri hasilnya 20.400.000. Margin kontribusinya untuk komisi 18% 7.200.000, 6.600.000 untuk 20% dan staf penjualan sendiri 9.600.000. Biaya tetapnya, biaya produksinya masing-masing komisi ada 2.800.000. Untuk pemasaran 800.000, sedangkan untuk staf penjualan sendiri pada pemasarannya 1.300.000. Administrasinya untuk komisi 18% dan komisi 20% sama-sama 3.200.000. Sedangkan untuk staf penjualannya 4.500.000. Nah, untuk total biaya tetapnya untuk komisi 18 6.800.000. Komisi 20% juga 6.800.000. Sedangkan untuk staf penjualan sendiri 8.600.000. Untuk laba bersihnya di komisi 18% $400.000, untuk komisi 20% minus $200.000, untuk staf penjualan sendiri $1 juta. Nah, untuk nomor 2, soal nomor 2 itu BEP dalam dolar saat komisi tetap 18%. Di sini saya menggunakan biaya tetap dibagi rasio MK. Nah, untuk mencari rasio MK-nya, kita akan mencari dengan 7.200.000 dibagi dengan 30 juta dikali 100%, maka hasil 24%. Kita masukkan biaya tetapnya. Biaya tetapnya kan 6.800.000, maka kita bagi dengan 24%, hasilnya 28.333.333. Untuk BEP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20%. Sama seperti tadi untuk mencari rasio MK, 6.600.000 pada tabel sebelumnya. 6.600.000 ini dibagi dengan 30 juta dolar dikali 1%, hasilnya 22%. Nah, untuk mencarinya biaya tetap dibagi rasio MK, maka 6.800.000 dibagi 22%, hasilnya 30.990.000. Untuk BEP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, sama seperti tadi untuk rasio MK-nya 9.600.000. Ini kita lihat hasil dari soal sebelumnya yang kita cari. Dibagi 30 juta dikali 100%, maka hasil 32%. Untuk mencarinya sama kayak tadi, biaya tetap dibagi rasio MK, maka 8.600.000 dibagi 32%, hasilnya 26.875.000. Next. Di sini agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000, maka di sini saya akan mencari target penjualan dalam dolar. Untuk biaya tetap ditambah target laba, di sini kita mengalami kerugian operasi dibagi dengan rasio M. Habis itu kita cari $8.600.000 dikurang $200.000 dibagi 32%, maka hasilnya $26.250.000. Next, di sini nomor 4. Untuk menghitung volumenya, tunggu sebentar. Untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misalkan X sama dengan total pendapatan penjualan, maka total biaya pertama sama dengan total biaya kedua. Nah, untuk total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1, total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Nah, rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Maka 78% X ditambah
$6.800.000 sama dengan 68% X ditambah $8.600.000. Maka 10% X ini hasil dari 10% X kita dapatkan dari 78% X dikurang dengan 68% X, maka hasilnya 10% X. Nah, untuk $1.800.000 ini kita dapatkan dari $8.600.000 dikurang dengan $6.800.000, maka hasilnya $1.800.000. Nah, untuk mencari X-nya, maka $1.800.000 kita bagi dengan 10%, hasilnya $18 juta. Mungkin sekian dulu video tugas kasus 1 saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.